Shalom, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan, pengantar dan penguat memasuki kehidupan di minggu yang baru. Dan adapun bacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 10 ayat 28 sampai dengan 43. Yosua pasal 10 ayat 28 sampai dengan 43. Dan melalui bacaan firman Tuhan kita saat ini, saudara, saya coba beri judul renungan, yaitu Pernahkah Allah lupa? Nah, saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan akan renungan firman Tuhan saat ini, saya mengajak saudara semua berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kalau kami boleh ada sebagaimana kami berada sampai dengan saat ini, semua itu kami yakin karena Engkau tidak pernah melupakan kami. Walaupun terkadang, seringkali secara sadar, kami terlalu sering melupakan-Mu. Terima kasih dan ampuni akan kesalahan kami ya Tuhan. Dan saat ini ketika kami hendak melangkah memasuki pekan kehidupan yang baru, kami kembali akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami mohon ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, lalu layakkan kami duduk di seputar firman-Mu, menerima rahmat-Mu, lalu tetap setia menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu memenuhi kami. Amin. Nah, saudaraku, biarkan Alkitab saudara terbuka dan perhatikan ayat-ayat bacaan firman Tuhan kita saat ini sambil mendengarkan akan perenungan firman Tuhan. Saudara-saudaraku umat Tuhan Yesus, secara singkat ayat-ayat dalam perikop bacaan firman Tuhan kita saat ini bisa dijelaskan begini. Saudara perhatikan, yang pertama, Tuhan Allah Israel menjanjikan kepada bangsa Israel sebuah negeri, tanah yang sangat indah, sangat kaya dan subur. Itulah yang disebut tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tuhan menjanjikan itu kepada bangsa Israel. Catatan yang kedua, saudara-saudara. Namun ternyata sesuai dengan janji-janji Tuhan bahwa selama dalam perjalanan menuju tanah perjanjian tersebut, Allah ternyata juga berjanji untuk tetap menyertai umatnya. Sehingga dalam perjalanan tersebut ada banyak bangsa-bangsa dibuat bertekuk lutut terhadap bangsa Israel selama dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian tersebut. Seperti bangsa yang berada di bagian selatan tanah Kanaan, seperti bangsa Makeda, bangsa Libna, daerah Hebron, Eglon, dan juga bangsa-bangsa yang ada di bagian utara Kanaan. Serta ada juga banyak raja-raja di sekitar Kanaan yang dibuat bertekuk lutut seperti Raja Yarmut, Raja negeri Lakis, Raja negeri Eglon, dan lain-lain. Saudara bisa lihat dalam kitab Yosua pasal 11 sampai dengan 13. Tapi semua ini bukanlah berarti bahwa Tuhan sudah mengakhiri janji-janjinya saudara bagi umat Israel. Sebab buktinya Allah toh pada akhirnya memberikan tanah yang subur, tanah yang kaya, berlimpah madu dan susu, yaitu tanah Kanaan sesuai dengan janji Tuhan. Karena itu, Tuhan ingin agar umat Israel jangan takut menghadapi tantangan-tantangan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, sebab Tuhan sendiri akan berjuang mengalahkan tantangan itu. Sedangkan bangsa Israel, Tuhan hanya menuntut agar mereka tekun dan jangan takut. Saudara lihat pada Yosua pasal 10 ayat yang ke-8. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pengajaran yang bisa saudara dan saya dapatkan melalui perikop bacaan firman Tuhan kita saat ini adalah begini saudara. Ketika saudara dan saya sudah mendapatkan satu persatu bagian dari janji Tuhan, ketika saudara dan saya sudah mendapatkan satu persatu bagian dari janji-janji Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, maka kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan berhenti sampai di situ saja, saudara. Harus percaya itu. Kita harus tetap percaya bahwa sesuai dengan waktu dan kehendaknya,
kehendak Tuhan, Tuhan pasti masih akan memenuhi janji-janjinya, karena masih banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan akan penuhi bagi saudara dan saya. Nah, pertanyaan selanjutnya saudara, selain tetap percaya, kira-kira apa lagi yang saudara dan saya lakukan dalam menantikan pemenuhan segala janji-janji Tuhan bagi kita? Apa yang saudara dan saya lakukan selain percaya? Saya mencatat begini, saudara perhatikan baik. Yang pertama, tetap bersabar. Tetap bersabar. Jangan hidup diperhamba oleh keinginan yang instan. Walaupun sebenarnya Tuhan dapat melakukan hal itu. Tapi ingat, Tuhan juga menanti-nantikan waktu yang tepat untuk kita. Saudara bisa lihat dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 18a. Yesaya 30 ayat 18a, saudara boleh buka. Di situ firman Tuhan berkata, Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi ada waktu Tuhan. Dia memenuhi setiap janjinya. Ada waktu Tuhan untuk Dia memenuhi setiap janjinya bagi kita. Jangan kita mau serba sesuai dengan kehendak kita. Jangan jadi pribadi-pribadi yang tidak sabar. Akhirnya kita cenderung bersifat tergesa-gesa dalam menantikan pemenuhan janji Tuhan. Jangan seperti itu saudara. Tetap sabar. Ingat, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Amsal 19 ayat 2b. Amsal 19 ayat 2b. Orang yang tergesa-gesa pasti akan salah langkah. Nah, saya kasih contoh begini saudara. Suatu kali ada seorang petani. Ketika dia selesai menanam padi di sawahnya, dia sempat melihat padi di sawah milik tetangganya. Ya, dia sempat melihat padi di sawah sebelah milik tetangganya yang sudah bertumbuh lebih tinggi daripada padi-padinya. Lalu petani itu pun berpikir bahwa dia akan membantu agar tanaman padinya itu tumbuh lebih cepat. Lalu apa yang dilakukan saudara? Dia pun turun ke sawahnya, lalu kemudian dia menarik satu persatu ke atas padi yang sudah ditanamnya. Dia sangat senang karena dia berpikir padinya akan bertumbuh dengan cepat. Dia sangat senang karena dia berpikir dia bisa membantu pertumbuhan padinya. Lalu dia pun pulang. Besoknya apa yang terjadi saudara? Keesokan harinya dia mendapati padi-padi di sawahnya sudah rusak bahkan mati. Nah, inilah contoh pribadi yang tidak mau bersabar menunggu waktu Tuhan. Akhirnya tergesa-gesa dengan pikirannya sendiri. Akibatnya fatal jadinya. Jadi selain percaya, yang kedua, saudara harus sabar menantikan pemenuhan janji Tuhan. Jangan tergesa-gesa. Yang berikutnya saudara-saudara, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Yang berikutnya saya mencatat di sini adalah hadapi tantangan kehidupan dengan tekun beriman. Hadapi tantangan kehidupan dengan tekun beriman. Ingat, ketika kita sudah angkat tangan menghadapi tantangan hidup, maka sesuai dengan janji-janji Tuhan, Tuhan pasti turun tangan menolong kita. Jadi, jangan mudah putus asa saudara. Hadapi tantangan ini dengan tekun beriman. Sebab ketika kita sudah angkat tangan terhadap tantangan ini, Tuhan berjanji, Tuhan akan turun tangan. Saudara-saudara, saya kasih contoh begini. Satu kali saya belikan sebuah puzzle buat anak saya. Lalu saya menyuruh anak saya itu menyusun puzzle itu. Dan anak saya itu pun kemudian mulai asik menyusun. Tapi tiba-tiba ketika dia asik menyusun, dia berkata, "Pak, saya sudah tidak tahan lagi. Saya sudah tidak tahu lagi caranya. Bagaimana cara menyusunnya?" Maka saya pun mulai memberitahu dia cara menyusunnya. Saya turun tangan untuk menolong anak saya menyusun puzzle itu. Dan akhirnya selesai juga. Dan anak saya sangat senang dengan puzzle itu. Jadi saudara-saudara, selain percaya, masukilah minggu hidup yang baru ini dengan tetap bersabar, tetap tekun dalam menantikan janji-janji Tuhan. Dalam Tuhan memenuhi akan janji-janjinya bagi saudara dan saya. Tetap percaya, tetap bersabar, tetap tekun dalam menantikan pemenuhan janji-janji Tuhan bagi rumah tangga saudara dan saya, bagi usaha dan pekerjaan saudara dan saya. Tetap tekun
tekun, tetap percaya, tetap bersabar dalam menantikan pemulihan akan kesehatan dari Tuhan sesuai dengan janji Tuhan kepada saudara dan saya. Ingat saudara, Tuhan kita bukanlah Allah yang pelupa, karena Dia tidak pernah lupa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di minggu yang sudah kami lalui. Dan kami yakin bahwa di minggu yang baru, Tuhan pasti akan menyatakan janji-janji Tuhan bagi kami sekeluarga. Tuhan pasti akan memberikan dan mengenapi segenap janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan bagi rumah tangga, bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, itulah keyakinan kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus. Sekarang izinkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga, bagi saudara-saudara hamba yang saat ini mendengar dan mengikuti channel YouTube ini. Jaga dan pelihara kondisi kesehatan rumah tangga saudara-saudara hamba ini. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, serta saudara bersaudara dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka, Tuhan jaga dan pelihara. Berkati dan pulihkan saudara-saudara hamba yang sedang sakit, yang saat ini, yang seperti hamba rasakan, ada saudara-saudara hamba yang sementara berjuang melawan sakit pada tukak lambungnya. Ada saudara hamba yang saat ini juga berjuang karena sakit pada bagian kepala, vertigo. Ada seorang ibu yang saat ini berjuang dalam doa, bertekun dalam doa karena demam tinggi yang menimpa anaknya. Ada seorang bapa yang saat ini bertekun dalam doa, berjuang melawan sakit tekanan gula darah yang tinggi. Hamba berkata kepadamu Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur kuasa Tuhan Yesus, mereka sudah sembuh dan mereka pulih melalui kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus yang ada dalam obat-obatan yang mereka pakai. Berkati mereka Tuhan, berkati rumah tangga, berkati keluarga anak-anak Tuhan yang mengikuti channel ini. Berkati semua gereja-gereja Tuhan yang bersekutu, bersaksi dan melayani dimanapun dan apapun denominasi daripada gereja-gereja tersebut. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang berpelayanan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Dalam kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Oh, haleluya. Amin. 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 Nah, saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan terima kasih dan selamat memasuki hidup di minggu yang baru. Tuhan cinta dan sayang kita semua. Sampai jumpa minggu yang akan datang dan shalom.